Dan pemirsa, Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menggelar aksi tabur bunga di atas keranda sebagai simbol kematian demokrasi di Indonesia. Auditorium Rektor UII Yogyakarta, Fathul Wahid membacakan 7 poin pernyataan sikap bertajuk Selamatkan Demokrasi Indonesia. Di antaranya meminta lembaga KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Ombudsman untuk mengusut kecurangan pemilu. Sebelumnya, Civitas Akademika UII Yogyakarta secara bergantian melakukan orasi dan pernyataan sikap mereka terhadap kondisi bangsa terkini. Indonesia sebagai kampus yang lahir sebelum kemerdekaan Indonesia, didirikan oleh para pembesut Republik ini dan menjadi pelantang reformasi 1998, memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk terus berjuang menegakkan Indonesia di atas dasar konstitusi dan menghormati hak asasi. Sementara itu, Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada menyerukan pengadilan rakyat untuk mengembalikan marwah demokrasi. Pernyataan sikap ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap segala bentuk kecurangan demokrasi. Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada menyerukan pengadilan rakyat. Pernyataan sikap ini disampaikan oleh pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mukhtar bersama sejumlah tokoh. Pengadilan rakyat dinilai sangat penting guna mengembalikan etika dan konstitusi yang terkoyak selama 5 tahun terakhir. Lembaga negara dinilai tidak serius mengadili dan menjatuhkan sanksi, sehingga rakyat harus mengambil alih dengan melakukan pengadilan rakyat. Adalah kita akan membuat yang namanya pengadilan rakyat. Bahwa ketika lembaga negara tidak serius mengadili, tidak serius menjatuhkan sanksi, tidak serius melakukan penghukuman, rakyat harus mengambil itu dan melakukan. Hal senada juga disampaikan mantan Komisioner KPK Bushro Mukhodas. Bushro mengajak Civitas Akademika Perguruan Tinggi se-Indonesia bergerak melawan rezim dengan mengembalikan marwah konstitusi. Etika politik dikubur dan diganti dengan berkubarnya sahabat nafsu politik keluarga presiden. Bukti keterlanjangan etika politik kenegaraan adalah direnggutnya konstitusi kita 1940. Puluhan guru besar, dosen, alumni, hingga mahasiswa menggelar aksi di Balai Rum Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam aksi ini mereka membacakan pernyataan sikap untuk mengajak masyarakat menggelar pengadilan rakyat. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, anak dan menantu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono digadang-gadang masuk bursa calon kepala daerah. Meski belum memenuhi syarat minimal usia, nama Kaisang masuk dalam bursa Pilkada Solo. Sementara istrinya Erina Gudono masuk bursa Pilkada Sleman. Nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep masuk dalam bursa Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah yang dirilis lembaga survei Solo Raya Populi. Tim survei mewawancarai sejumlah warga Solo dari berbagai kalangan dan memunculkan 12 nama potensial termasuk Kaisang. Dari stakeholder itu ada 12 nama, tadi yang sudah saya sebutkan, itu posisinya masih belum bisa di-ranking. Dan nanti rankingnya tentu saja tidak berdasarkan pendapat para tokoh itu. Rankingnya adalah berdasarkan survei jajak pendapat. Respondennya adalah masyarakat Kota Solo yang namanya tertera dalam DPT. Kenapa itu penting? Karena survei yang baik itu harus memiliki kerangka sampling yang jelas. Menanggapi hal ini, Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo, bahkan mengklaim Partai Gerindra dan Golkar sudah siap memberi dukungan untuk Kaisang. Namun ternyata usia putra bungsu Presiden Joko Widodo ini masih belum cukup untuk mengikuti pilkada serentak tahun ini. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, usia minimal untuk ikut pilkada adalah 30 tahun.
Sementara pria kelahiran 25 Desember 1994 ini baru genap berusia 30 tahun setelah gelaran pilkada selesai digelar, di mana pilkada serentak akan dilaksanakan pada November 2024. Sementara itu istri Kaisang, Erina Gudono, masuk dalam bursa bakal calon Bupati Sleman, Yogyakarta. Mantan finalis Putri Indonesia ini dilirik Partai Gerindra berdasarkan masukan dari internal partai. Menurut Ketua DPC Gerindra Sleman, HR Sukaptana, nama Erina dipertimbangkan lantaran muda dan energi. Nama Erina kini masih digodok sebagai salah satu bakal calon kepala daerah potensial. Tim Liputan Ayus melaporkan. Ya pemirsa, isu anak dan menantu Presiden Joko Widodo ikut bersaing dalam Pilkada Serentak 2024 mendatang dan ramai menjadi perbincangan publik. Apakah ini pertanda politik dinasti akan kembali tumbuh? Saat ini pemirsa kami akan mengulasnya bersama para narasumber, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore, Bang Burhanuddin. Sore. Baik, kita seharusnya masih ada satu narsum lagi dari Gerindra, tapi kita masih menunggu apakah akan bergabung dengan kita atau tidak. Bang Burhanuddin, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Bang, ini masih menjadi perbincangan dan belum selesai Pilpres kemarin, kemudian masuk lagi bursa nama anak dan juga menantu dari Presiden Jokowi. Ini bisa dibilang sebagai dinasti politik gaya baru nggak nih Bang? Ya sebenarnya apa yang kita saksikan belakangan itu representasi dari normalisasi politik dinasti yang sudah terjadi di tingkat kepala desa. Kita tahu 70% dari total kepala desa yang sekarang menjabat itu punya hubungan keluarga dengan kepala desa sebelumnya. Termasuk juga politik dinasti yang terjadi di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Termasuk juga politik dinasti yang terjadi di tingkat elit-elit partai kita. Tapi terus terang, kecepatan politik dinasti yang kita saksikan terkait dengan Presiden Jokowi itu luar biasa. Ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, Presiden Jokowi memiliki putra putri atau menantu yang menjadi pejabat publik. Selain Gibran yang terpilih sebagai wapres, ya minimal menurut quick count. Saat yang sama kita juga tahu Mas Bobi sebagai menantu presiden menjadi gubernur, menjadi wali kota Medan. Jadi yang kita saksikan sekarang terlalu terang benderang politik dinasti itu. Jadi saran saya, para elit partai itu menahan diri untuk tidak menggoda anggota keluarga Presiden Jokowi, baik putra maupun menantunya, untuk maju dalam pilkada mendatang. Karena nanti akan menimbulkan spekulasi dan sekaligus pembicaraan yang kurang positif. Dan efeknya ke Presiden Jokowi sendiri. Jadi kan usulan ini kan datang dari Partai Gerindra ya, misalnya berkaitan dengan Erina, menantu presiden. Kemudian untuk kasus Mas Kaisang kan kita tahu muncul dari survei, ya meskipun saya juga baru mendengar tuh Solo Raya Populi gitu ya, nama survei yang memunculkan nama Mas Kaisang. Yang sayangnya kita tahu Mas Kaisang untuk jadi saran saya, pihak-pihak manapun tidak menggoda, tidak tanda kutip menarik-narik anggota keluarga Presiden Jokowi untuk terlibat lebih jauh dalam proses dinastokrasi politik Indonesia. Meskipun sebetulnya itu adalah privilege bagi mereka yang sedang berada di kekuasaan begitu, dan juga selama ini kan pelaku dinasti juga selalu menyerahkan kepada masyarakat begitu Bang, bahwa sebetulnya ya kita lihat nanti bagaimana masyarakat apakah akan memberikan suaranya untuk memilih. Namun di sisi lain memang ada juga yang menganggap bahwa ada tekanan besar karena adanya intervensi dari incumbent. Kalau tanggapan dari Abang sendiri gimana Bang? Makanya saya menyarankan apa yang kita kemarin saksikan itu sudah lebih dari cukup ya. Bahwa rakyat sudah memilih Prabowo Gibran, dan jangan sampai kemudian ya muncul aspirasi yang lebih daripada itu, karena nanti efek negatifnya ke Presiden Jokowi sendiri. Kan meskipun Pak Jokowi belum tentu yang terlibat dalam proses mengusung anggota keluarganya masuk dalam dalam pilkada gitu ya. Tetapi kan
orang kemudian mengait-ngaitkan dengan posisi beliau sebagai presiden. Padahal kalau kita baca kan sebenarnya usulan awalnya bukan langsung dari keluarga Presiden Jokowi, tetapi dari partai-partai atau pihak lain. Oke, tapi sebetulnya begini, Bang Burhanuddin, meskipun memang ada keluhan tentang dinasti politik, tapi memang pada kenyataannya masyarakat memilih siapa yang mereka kenal, sebetulnya begitu. Jadi satu sisi memang seharusnya ini menjadi momentum bagi parpol untuk memajukan kadernya, bukan semata melihat anaknya siapa. Tapi kalau Anda lihat sendiri seperti apa nih, Bang? Baik, tadi sempat terputus pemirsa, Bang Burhanuddin, selamat sore. Halo, ya sore. Baik, tadi sempat terputus. Bang Burhanuddin, ada teman media yang telepon, jadi makanya terputus. Makanya satu kehormatan, akhirnya waktunya Abang adanya justru di Sindosore. Bang Burhanuddin. Iya. Ada yang nelpon ini, saya klik malah terputus. Iya. Gimana? Udah Baik. mulai lagi? Iya, Bang. Sebetulnya ini ada pro cons ya terkait dengan pengajuan nama-nama anak presiden. Ini dinasti politik dan lain sebagainya. Meskipun sebetulnya momentum ini adalah momentum yang sangat tepat bagi partai politik untuk memajukan kadernya. Jadi bukan semata-mata melihat ini anak siapa. Nah, pertanyaan saya ke Bang Burhanuddin adalah sebetulnya memang masyarakat juga satu sisi melihat siapa yang mereka kenal. Bahwa memang tidak dipungkiri anak presiden adalah sosok yang juga dikenal, tapi di satu sisi proses kaderisasi dalam partai politik juga tetap harus berjalan. Apakah memang kaderisasi di partai politik bisa dikatakan sudah mati begitu? Sehingga yang harus diusung adalah anak siapa? Halo? Halo? Ya, tadi pertanyaan saya sudah cukup jelas atau perlu saya ulang, Bang? Ya, sudah cukup jelas. Jadi, ya memang partai politik punya PR besar nih. Iya. Terkait dengan proses pelembagaan dan kaderisasi internal mereka. Mereka sekali memakai jalan pintas untuk mencapai kemenangan baik di tingkat pemilihan DPRD, DPR RI, Pilpres maupun Pilkada. Tetapi sebaiknya jalan pintas itu tidak dengan memakai cara-cara yang tidak mengedukasi publik ya. Jadi menurut saya pilkada ini kesempatan emas buat partai politik untuk mengusung kader terbaik mereka. Nah, kalau misalnya kemudian mereka memanfaatkan situasi di mana publik tidak terlalu peduli soal politik dinasti, asal meraih kemenangan, itu juga tidak terlalu mendidik masyarakat. Jadi lebih baik ya. Kan saya mengatakan memang politik dinasti ini masih menjadi concern kelompok masyarakat kelas menengah. Iya. Belum menjadi concern publik secara umum. Buktinya kan Mas Gibran terpilih dengan suara besar ya. Menurut quick count itu artinya masyarakat secara umum tidak mempersoalkan politik dinasti. Tetapi jangan kemudian dimanfaatkan sikap publik yang cenderung permisif terhadap politik dinasti untuk kepentingan elit partai. Jadi seharusnya partai-partai memberi semacam insentif buat kadernya, karena mereka sudah berjibaku ya membesarkan partai politik masing-masing. Justru pada saat pilkada, salah satu fungsi partai adalah fungsi rekrutmen. Itu kader terbaik mereka yang harus ditonjolkan. Jangan kemudian malah memunculkan nama-nama yang belum memenuhi syarat untuk maju, asalkan terkenal atau populer. Jadi ini kritik lebih terutama kepada elit partai sebagai supply side ya, sumber rekrutmen politik kita. Jadi jangan memanfaatkan ya sentimen masyarakat yang cenderung kurang negatif terhadap politik dinasti untuk kepentingan elektoral. Tapi kesempatan terbuka, kesempatan emas buat mereka untuk mengusung kader terbaik mereka. Berarti dengan kata lain kalau Bang Burhanuddin sendiri, kaderisasi di partai politik tidak berjalan secara maksimal saat ini? Betul sekali. Jadi itu yang membuat partai politik hanya sekedar sebagai I.O., event organizer. Karena seringkali mereka mengusung nama-nama calon anggota legislatif atau calon kepala daerah yang notabene bukan kader mereka. Jadi asal populer, asal punya potensi menang, kemudian mendapatkan privilege untuk diusung. Termasuk munculnya nama Erina, munculnya nama Kaisang. Kalau nama Kaisang muncul dari PSI, wajar karena Kaisang adalah ketua umum PSI ya.
Tetapi kan ada persyaratan usia yang tidak bisa diterabas. Dan ini harusnya menjadi semacam pengingat buat partai-partai bahwa pilkada serentak nanti seharusnya partai-partai sudah menyiapkan calon yang berasal dari kader mereka. Kapan lagi mereka memberikan semacam kesempatan buat kader yang sudah lama berjuang untuk kepentingan partai kalau tidak pada saat pemilu gitu. Iya, berarti sebetulnya syarat-syarat ini itu bukan semata syarat administrasi ya Bang ya, tapi ini kembali lagi kepada yang namanya kematangan seseorang dalam menjadi pemimpin. Bukan cuma semata syarat usia, bukan hanya sebatas angka, syarat usia dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang menarik tadi Bang Burhanuddin sampaikan mengenai bukan sebatas populer. Tapi Bang, apakah sebetulnya efek elektoral dinasti ini sebetulnya memang jauh lebih tinggi dibandingkan elektoral kader yang memang sudah dibina sendiri oleh partai politik? Tergantung sebenarnya ya, tidak semua calon yang berasal dari politik dinasti punya popularitas dan elektabilitas tinggi, tidak semuanya. Oke. Jadi temuan studi saya menunjukkan elektabilitas calon yang punya irisan dengan dinasti politik itu tinggi ketika patron utama dinasti mereka memiliki approval rating yang tinggi. Karena tidak semua pejabat daerah punya approval rating yang tinggi. Tapi kalau kinerjanya dipersepsi positif, kinerjanya dianggap bagus, maka lebih memudahkan buat anggota keluarga berikutnya untuk melanjutkan kepemimpinan jika proses pemilihannya dilakukan secara langsung. Tetapi kalau misalnya calon yang bersangkutan itu berasal dari kepala daerah yang kinerjanya buruk, yang rapotnya merah, itu banyak juga dinasti politik yang bertumbangan. Yeah. Jadi sangat tergantung. Nah kebetulan memang untuk kasus Pak Jokowi kan approval ratingnya tinggi ya. Yeah. Dan itu yang memudahkan buat Gibran menjadi semacam kartu truf yang membuat Pak Prabowo sebagai pasangannya menang. Nah, tetapi belum tentu juga apakah Mas Kaisang atau Erina ketika maju kemudian serta-merta didukung. Karena bagaimanapun kan ada banyak hal ya yang harus dihitung, termasuk misalnya Solo ini kan kandang banteng ya. Dan hubungan PD Perjuangan dengan Presiden Jokowi sedang tidak baik-baik saja. Dan bisa saja ketika Mas Kaisang diusung di Solo dengan asumsi beliau bisa maju terlepas dari urusan batas usia minimum yang belum tercukupi, itu akan mendapatkan perlawanan kuat. Tidak seperti zaman Mas Gibran ya, maju sebagai wali kota Solo, itu kan tahun 2020 mendapatkan dukungan dari banyak partai, ya, termasuk dari PD Perjuangan. Jadi beda konteksnya, jadi tidak serta-merta karena Mas Gibran sukses dalam perhelatan Capres-Cawapres, kemudian anak-anaknya Pak Jokowi atau menantunya akan serta-merta sukses, belum tentu. Karena situasi konteks politiknya berubah. Betul, peperangannya juga berbeda. Baik. Terima kasih sekali Bang Burhanuddin selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik atas waktunya. Selamat sore Bang, salam sehat. Makasih Anggi, makasih sore.